Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang himpunan. Yang kita bahas kali ini adalah operasi himpunan, bagian 1 atau part 1, irisan dan gabungan. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan, tombolnya di sebelah kanan bawah. Kalau masih merah diklik, kalau sudah abu-abu diamkan saja. Tombolnya di sebelah kanan bawah itu juga ada klik untuk semua ya, klik lonceng untuk semua. Kemudian klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai ya. Anak-anak, operasi himpunan itu terdiri dari 5, yaitu irisan atau intersection, 2 gabungan atau union, 3 komplement atau complement, 4 selisih difference, dan 5 sifat-sifat operasi himpunan. Yang kita bahas untuk pembelajaran kali ini adalah irisan dan gabungan. Untuk irisan, marilah kita cermati contoh soal berikut ya, supaya kalian lebih paham dulu, kemudian nanti kita akan ambil kesimpulannya. Nah, misalnya ada soal seperti ini nak, ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Pada liburan sekolah, 10 orang sahabat berencana berwisata bersama. Sebelum memutuskan akan berwisata kemana, mereka masing-masing menyampaikan kegemarannya akan tempat wisata. Ada Abian, Dana, dan Fenty suka ke gunung. Udin, Bagas, dan Rana senang ke pantai. Salma dan Fafa suka dua-duanya tuh ke gunung dan ke pantai. Sedangkan Gozi dan Kila tidak suka kedua-duanya. Gambarkan keadaan tersebut pada diagram Venn dan tentukan jumlah anggota irisan kedua himpunan tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang bagaimana menggambar diagram Venn dan bagaimana memahami diagram Venn. Bagaimana juga menyelesaikan masalah dengan diagram Venn. Ini masih masalah ya nak, jadi sebenarnya ini mengulang yang kemarin ya. Tapi kita akan fokus ke irisannya. Baik, misalnya S adalah himpunan yang anggotanya 10 orang sahabat tadi ya. A adalah himpunan orang yang gemar ke gunung, B adalah himpunan orang yang suka ke pantai, begitu ya. Jadi perhatikan nih, jika diagram Venn seperti yang ini sebentar lagi ya yang akan ibu tampilkan, itu Salma dan Fafa di mana? Nah gini, kan ini misalnya yang pink ini, lingkaran yang pink ini adalah kumpulan atau himpunan orang-orang yang suka ke gunung ya. Ada Dana, Abian, dan Fenty sesuai soalnya. Kemudian yang hijau ini kumpulan atau himpunan orang-orang yang suka ke pantai. Udin, Bagas, dan Rana. Mungkin di antara Udin, Bagas, dan Rana teriak-teriak nih, Salma, Fafa, masuk sini, di sini kamu kan suka ke pantai ya. Tapi yang kelompok yang suka ke gunung juga berteriak-teriak nih, mungkin di antara Dana, Abian, dan Fenty atau tiga-tiganya, Salma, Fafa, masuk sini, kalian kan suka ke gunung. Tuh, Salma dan Fafa kan bingung mau ke lingkaran yang pink atau lingkaran yang hijau. Mereka kan cuma satu, nggak mungkin ada di dua tempat ya. Kalau Salma ditulis di sini Salma, Fafa begitu, terus padahal dia juga suka ke pantai, gimana dong? Nah, mungkin sebaiknya diagram Venn-nya kita ubah-ubah ya, agar Salma dan Fafa masuk di kedua himpunan. Sudah ada yang bisa memikirkan? Ya, betul. Bentuknya begini saja ya nak ya. Bentuknya begitu saja. Kemudian Salma dan Fafa ada di mana? Ya betul, ada di tengah-tengah sini Salma dan Fafa. Seperti itu. Anak-anak, kalau tempatnya Salma dan Fafa ini ibu kasih irisan, ya irisan gitu. Nah yang di irisan, yang diarsir ini, itu namanya irisan nak. Irisan. Yang diarsir ini ya, bukan yang irisan. Yang diarsir ini adalah irisan, gitu ya. Jadi kalau di sini ditulis, ibu menulisnya di sini aja ya. Ada irisan. Irisan. Itu himpunan A ya. Himpunan A dan himpunan
itu ditulis itu A begitu ya nak. Ini seperti huruf U kebalik tuh, itu B, A irisan B. Kemudian di kasus ini isinya adalah Salma dan Fafa. Seperti itu nak. Itu untuk irisan ya. Sekarang kalau untuk gabungan sekalian ya, gabungan. Kalau gabungan himpunan A dan himpunan B itu ditulisnya itu A seperti huruf U tapi bukan U ya nak. Itu B, artinya A gabung B. Isinya adalah semuanya ini, dari mulai Abian sampai dengan Rana gitu nak. Tapi Gozi dan Kila tidak ikut. Jadi di sini isinya Abian, Fenty, terus Dana. Ya, terus Salma juga iya. Tentu saja Salma dan Fafa itu ditulisnya satu kali, tidak Salma Fafa gitu, tidak ya. Jadi Salma dan Fafa masing-masing tulisnya satu kali. Kemudian ada Udin, ada Bagas, kemudian ada Rana. Begitu nak. Jadi Gozi dan Kila tidak ikut masuk gabungan sini ya, tidak masuk gabungan dari himpunan A dan B karena Gozi dan Kila ada di luar himpunan A dan B. Begitu ya. Supaya lebih paham lagi tentang irisan, kita lihat ya di sini. Irisan. Nah, wah, apa itu, Bu? Ini tabel, nak. Ini tabel ya. Jangan bingung dulu, kita perhatikan saja satu-satu ya. Kita perhatikan nih satu-satu. Ini ada himpunan semesta A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi ada 9 anggotanya ya. Kemudian A itu anggotanya A, B, C, B anggotanya D, E, F. Kalau dibuat diagram itu Venn kan seperti ini ya. Jadi ada himpunan A yang warna pink ini, himpunan B warnanya hijau, yang himpunan yang pink kan isinya A, B, C gitu ya. Yang himpunan hijau itu isinya D, E, F sesuai dengan yang di sini. Kemudian yang di luarnya adalah G, H, I yang tidak masuk himpunan A atau B begitu ya. Nah, irisan, nah tidak ada irisan di sini. Kalau Salma dan Fafa tadi ada ya, ikut di dua-duanya ya. Nah, ini tidak ada yang ikut dua-duanya. Jadi irisannya himpunan kosong gitu ya. Kemudian gabungannya, nah gabungan tetap yang ada di A dan di B. Jadi A, B, C, tulis ini A, B, C, kemudian D, F ya. Oke, nah sekarang coba yang ini. Ini himpunan S-nya sama, tapi A-nya itu ketambahan D nih. Nah, A ada D, B juga ada D. Tadi kan ya B itu DF. Nah, ini ketambahan G ya. Nah, ini di antara A dan B yang sama D-nya ya. Jadi D ada di sini. D di gambar ini ya. Nah, ini A, B, C, D. Kemudian himpunan B isinya atau anggotanya D, E, F, G gitu ya. Jadi yang di luar tinggal H dan I. Jadi irisannya yang tengah ini ada ya, irisannya D ini ya. Seperti Salma dan Fafa, nah ini irisannya hanya D. Nah, terus gabungannya apa? Ya gabungannya itu dari A sampai F. Tapi tetap saja D-nya ditulisnya satu kali. Begitu ya, ditulis satu kali. Baik, sekarang bagaimana kalau gambarnya seperti ini? Jadi himpunan A itu ABC. Himpunan B mengandung ABC. Gitu. ABC, gitu ya. Jadi himpunan A ada di dalam himpunan B, atau himpunan A
himpunan bagian dari himpunan B, sehingga irisannya mana? Irisannya adalah ya ABC, yaitu himpunan A. Terus gabungannya apa dok? Ya gabungannya adalah himpunan B, karena semuanya ini ya. Paham ya? Oke. Nah sekarang bagaimana dengan ini? ABCD, B juga ABCD anggotanya, berimpit mereka. Jadi irisannya ya ABCD nak, himpunan A atau himpunan B. Gabungannya pun demikian, himpunan A dan himpunan B. Tidak usah bingung ya, bisa kan? Nah kalau kita simpulkan begini nak, misalkan S adalah himpunan semesta, irisan himpunan A dan B, ini irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S, ya, semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, dilambangkan dengan A irisan B, seperti itu, ya. Jadi irisan dua himpunan dinotasikan dengan A irisan B, gitu, adalah himpunan X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B, ya. Jadi kalau di irisan itu kata-katanya dan, nah, ini dan ya, dan kata-katanya dan, ini juga dan, gitu. Tapi kalau di gabungan coba kita lihat, ini kata-katanya hampir sama, tetapi kalau di sini adalah dan, maka di sini atau. Nah, bedanya hanya di sana. Jadi gabungan dua himpunan ditulis A gabung B sama dengan, gitu, anggotanya itu X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B, gitu ya. Jadi atau, jadi misalnya isinya A gabung B dari yang misalnya himpunan ini ya, A gabung B, B, betul karena atau E ya, D ya. Kalau dan himpunan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, ya si D ini satu-satunya, gitu ya. Semoga paham ya. Nah kita lanjut ke latihan soal ya. Nah ini anak-anak, ada 32 siswa di suatu kelas. Di kelas tersebut ada 20 siswa suka siomay, 13 siswa suka bakso, dan 2 siswa tidak suka dua-duanya. Ada yang gak suka siomay dan bakso loh nak ya, nih 2 orang. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Kemudian berapa siswa yang suka makan siomay dan bakso, ya. Oke. Nah misalkan begini nak, misalkan S itu adalah himpunan semua siswa satu kelas ya, jadi 32 orang kan. Kemudian A adalah himpunan semua siswa yang suka makan siomay, itu NA nya ada 20 kan. Oke, kardinalnya 20. Terus B adalah himpunan semua siswa yang suka makan bakso, berarti NB nya 13 ya. C adalah himpunan semua siswa yang suka makan siomay dan bakso. Nah ini belum tahu nih. Jadi banyaknya anggota NC kan irisan tuh ya, yang suka makan bakso dan siomay, yang suka makan siomay dan bakso. Ya udah itu irisan ya. Jadi banyaknya anggota dari A irisan B kita belum tahu X ya. Kemudian D adalah himpunan siswa yang tidak suka makan siomay dan bakso. Itu kardinalnya 2 berarti kan? Oke. Diagram Venn-nya kok gini? Ya, karena irisannya kan X tadi, ya. X ini terus berarti kan yang suka siomay itu 20. Sudah ada X di sini berarti 20 kurang X gitu nah. Nanti X kurang X tambah X 0 loh Bu. Ya kan sebenarnya hanya 20 di sini. Ya. Begitu pula yang suka makan bakso kan 13 orang. Sudah ada X di sini berarti 13 dikurangi X. Ini 2 yang nggak suka dua-duanya ya, di luar. Oke. Kemudian, banyak siswa yang suka makan siomay dan bakso. Bagaimana menyelesaikannya? Anak-anak, ini layarnya mau Ibu bagi 2. Lah kenapa sih Bu kok dibagi 2? Ada sesuatu nanti yang akan Ibu sampaikan untuk mendapatkan cara cepat ya. Semoga cukup ini tempatnya. Baiklah, ini misalnya banyak siswa yang suka makan siomay. Berarti kan nulisnya begini nak. Ini yang A ya, jawaban B maksudnya. Jadi NS itu banyaknya anggota S ya, banyaknya semua siswa maksudnya.
itu kan terdiri dari Na gitu, kemudian dikurangi X, itu Na ini kurangi X tambah NC. Kok gitu Bu? Iya, Na tuh ini kan. Nah, kurangi X, ini yang jadi 20 kurangi X tuh, nah jadi dinulisnya gitu, Na dikurangi X ditambah NC atau X nya itu, kemudian ditambah NB itu juga dikurangi X tuh ya, terus ditambah ND nya. Nah ND kan belum tuh, ND ya, seperti itu. Nah jadi gimana dong ya, ini NS nya kita ganti kan, NS nya 32 kan, terus Na nya kan 20 kurangi X. Nah NC nya itu kan X, NB nya 13 kurangi X, ND nya berapa? 2, begitu ya. Jadi ini 32. Nah kemudian ini 20 tambah 13 tambah 2 tuh, jadinya berapa ya? 35 ya nak, 35. Kemudian ya kita lanjutkan ya nak, ini kemudian X nya ini kan negatif X, ini X 0 ya nak ya, berarti tinggal ini kan ya, tinggal min X gitu ya. Jadi kita kalau menentukan X berarti 35 dikurangi 32 bukan, jadi X nya 3, seperti itu ya nak. Baiklah, kita mau menentukan. Jadi ini yang suka dua-duanya 3 orang ya. Jadi di sini X-nya itu 3 orang yang suka dua-duanya. Berarti ini 20 kurangi 3 berarti 17. Ini 17 yang hanya suka siomay gitu. Nah ya. Jadi ini kan yang ditanya yang suka dua-duanya, berarti yang 3 orang ini ya. Baiklah, kita akan menentukan rumus cepat ya. Rumus cepat ini kita tulis lagi, nah NS gitu ya. NS sama dengan Na kemudian dikurangi X gitu, ditambah NC nya langsung kita tulis X ya, X, kemudian ditambah NB, kemudian dikurangi X ditambah ND gitu ya nak. Nah NS nya kita tulis lagi, NS begitu. Na ya, tulis lagi. Ini yang 0, ini kan 0 tuh nak, nggak usah ditulis ya. Di sini jadinya lambang tambah NB, kemudian ini tambah ND dulu saja. Kenapa gitu sih Bu? Biar jadi satu mereka ya. Kemudian X nya dijadikan di sebelah kiri, berarti tambah X ya. Terus di sini Na tambah NB tambah ND, seperti itu ya nak. Nah NS tambah X, X itu tadi kan irisan ya nak ya. X itu tadi irisan toh, tadi ini kita ngambilnya dari sini. Jadi irisan itu biasanya disingkat jadi NI gitu. Nah terus ini tulis lagi Na ditambah NB. Ibu mau nulis apa sih Bu, kok diulang-ulang? Ya mau cari cara tepat. Nah NS itu biasanya terus dipersingkat lambangnya menjadi S gitu, kemudian irisan. Nah tahulah ini kalau S besar itu maksudnya anggota S ya, irisan itu I saja gitu. Kemudian yang banyaknya anggota A, banyaknya anggota B, banyak yang tidak suka, atau hanya banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B yang tidak sukanya tidak ada apa-apa, itu dilambangkan dengan L. Jadi ini semua itu adalah L.
Jadi rumusnya itu sil nak, sil rumusnya sil ya nak ya, ini S. Jadi cara ini bisa dipakai misalnya untuk ini, tidak usah kalau misalnya tidak disuruh menggambar diagram Venn, langsung saja berapa yang suka kedua-duanya ya. Jadi kan ini rumusnya S ditambah I sama dengan L ya, gitu sil ya. Jadi L itu lainnya, selain semesta dan irisan itu taruh di sebelah kanan ya. Semestanya tahu berapa? 32. Irisannya tahu? Nggak tahu yang ditanyakan ya. Nah yang lainnya, ini keterangan lain ada di sini, disimpan di sini saja. Ada 20 siswa suka siomay gitu. Ada 13 suka bakso. Ada 2 orang nggak suka dua-duanya. Nah, jadi 32 tambah I sama dengan 35. Sudah ini ketemu nak ya. Jadi 35 dikurangi 32 sama dengan 3. Begitu ya. Nah, mudah bukan? Ingat-ingat ini ya nak, untuk mempermudah kita ya. Dari mana datangnya sil kamu tahu nih, diuraikan dari sini ya. Kita lanjut. Ini nak, nomor 3 ini ya. Dalam suatu kelas terdapat 32 siswa. Di kelas tersebut ada 14 siswa suka pelajaran matematika, 17 siswa senang bahasa Indonesia, dan 3 siswa tidak suka kedua mata pelajaran tersebut. Berapa siswa yang suka matematika dan bahasa Indonesia? Oke, karena ini tidak diminta untuk diagram Venn, kita cari cara cepat ya. S ditambah I sama dengan L. Semestanya berapa? 32. Irisannya berapa? Tidak tahu. Lainnya apa saja? Ada 14, ada 17, ada 3 ya. Ini 32 ditambah irisan sama dengan ini 20, 34. Nah, berarti yang suka dua mata pelajaran itu adalah 34 dikurangi 32 kan? Jadi 2 orang gitu. Semoga paham ya. Ada 2 orang ya. Ya, sekarang lanjut. Nah, anak-anak, terdapat 67 orang yang diketahui 41 orang menyukai membaca koran digital. Sekarang banyak ya koran digital kan. Kemudian 32 orang senang membaca koran kertas. Masih banyak juga berarti yang suka ya. 11 orang suka keduanya. Wah, keduanya diketahui tuh. Tapi yang ditanyakan berapa orang yang tidak suka keduanya. Nah, kita masih pakai S. Kita pakai ini saja supaya cepat ya. Berapa semuanya? 67. Oke. Berapa irisannya? Ada Bu, 11 orang. Lainnya apa saja? 41 ditambah 32 orang ditambah yang tidak suka keduanya, anggap sajalah huruf Z gitu ya nak ya. Jadi ini 78, ini 73 ditambah Z gitu. Jadinya Z-nya berapa dong? Iya, 78 dikurangi 73, 5 orang. 5 orang tuh yang tidak suka baca koran digital maupun baca koran kertas. Dia mungkin baca yang lain, majalah atau apa ya. Baik, lanjut ke nomor berikutnya. Baik, nah ini nomor 5. Ada 3 himpunan nih nak, A, B, C ya. S-nya dari 0 sampai 12. Berarti ada 13 anggota ya. Ini A, B, C. Ini supaya tidak menyulitkan, ini kita tulis lagi di sini ya. Ini pinjam tempat nih nak. Ya. Kita tulis di sini AA itu isinya kan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kenapa ditulis lagi Bu? Nah, nanti kan kamu tahu ya kegunaannya. Sekarang yang B itu bilangan prima kurang dari 12. Bisa sebutkan? Ya, sebutkan.
2, 3, 5, 7 prima ya nak. 9 enggak kan? Kurang dari 12, 11 ikut berarti. Ya. Kemudian C. Dari 0 sampai 12, 0-nya ikut di sini ya, 12-nya juga ikut. Kelipatan 3. Kalau kelipatan 3 ya mulai dari 3 kan? 3, 6, 9, 12 boleh nggak? Boleh karena ini sama dengan. Jadi 12. Begitu ya. Nah sekarang kita coba isi yang ini. A irisan B. A irisan B itu berarti anggota A dan anggota B. Jadi harus ada di A dan harus ada di B ya. Tidak boleh ada di A saja atau di B saja. Kalau ada di A saja atau di B saja atau namanya ya. Jadi ini harus ada di A dan ada di B. Nah, apa saja yang ada di A dan ada di B? Ya betul, ini ada di A dan ada di B itu 3 ya nak. 3. Ada lagi kah? Ada? Iya ada lah. 5, terus 7, terus 11. Oh ya, 3, 5, 7, dan 11. Oke. Sekarang A irisan C. Ada di A dan di C. Mana ya? Ini ya nak ya. 3 ini. 3 nih. Ada lagi nggak? Oh ada 9 ya nak ya. 9 ini. Jadi ini anggotanya 3 dan 9. Kemudian B iris C. Ada yang sama? Ada, hanya 3 saja ini yang sama ya. Oke, berarti hanya 3 ya sudah. Kita tulis 3 saja. Nah ini A irisan B irisan C. Berarti harus ada di ketiga-tiganya. Di A ada, di B ada, di C aja. Ada ya. Nah gitu. Kira-kira apa? Iya 3. Hanya 3 yang ada di ketiga-tiganya ya. 5 hanya ada di A dan B. Di B, di C nggak ada. Itu. Jadi di sini isinya 3. Baiklah, kita gambar diagram Venn-nya ya. Diagram Venn-nya nak kita gambar. Nah kalau ada diagram Venn-nya begini, lingkarannya ada 3 karena himpunannya 3 ya nak ya. Nah kita yang utama irisan ketiganya itu ada di sini nak. Jadi ini irisan ini ya, A irisan B irisan C itu di sini. Di sini ya. Nah irisannya 3 berarti di sini 3 kita isi. Tuh ya. Kemudian kita lihat A irisan B. A irisan B itu ada di sini. Kalau yang 3 ini tadi A irisan B irisan C ya. Kemudian yang A irisan B itu yang ini nak, yang ini. Ya kan? Ini semua. Tuh. Ya, itu semua berat. Jadi ini isinya adalah 3 sudah ada ya, ini 3. Terus ya 5. Kemudian 7 dan 11 ya. 5, 7, 11 tuh dan 3 ya. Kemudian A irisan C. A irisan C berarti yang ini 3 dan 9 sini udah ada 3 berarti kurang 9. B irisan C 3 berarti sini kosong ya. Nah sekarang kita mulai mengisi A. A itu kan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Satunya di sini tidak ada berarti 1 ditulis sini. 1, 3, 5, 7, 11, 9 ya, sesuai kan? Oke. Sekarang yang B. B itu 2, 3, 5, 7, 11 ya. Nah, di sini 5, 7, 11 ada 3 berarti hanya kurang 2 kan? Oke. Jadi 2, 3, 5, 7, 11. Yang biru sudah ada 3 dan 9. Yang biru itu 3, 6, 9, 12. Sudah ada 3 dan 9 berarti kurang 6 dan 11. Jangan lupa ya, nah ini dititiki. Wah, ibu lupa semua toh. Ya, ini dititiki ya, telat menitiki. Begitu ya nak ya. Semoga paham.
Sekarang kita belajar gabungan. Tadi irisannya dianggap sudah ya nak ya. Ke gabungan. Gabungan itu ini ibu hanya menyalin dari yang depan tadi. Jadi dihubungkan dengan atau tadi ya, dan atau ini kan. Nah, gitu ya. Kita langsung ke contoh soal saja. Nah, ini contoh soalnya. 6, 7, 8, 9, 10 anggotanya ya. Diagram Venn-nya bagaimana? Berarti kita ngisi yang ini dulu toh, yang arsiran ya, yang arsiran. Ada yang sama nggak ini? Oh 6 ada yang ini 6 sama toh. Ada di A dan di B. Ada lagi kah? Oh 8 ya. Jadi di tengah sini ada 6 dan 8. Baiklah. Kemudian A itu 2, 4, 6, 8. Berarti di sini 2 dan 4 ya nak. 6, 8. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Di sini sudah ada 6 dan 8, berarti di sini 7 ya. Kemudian 9. Oh, ya betul 6, 7, 8, 9 terus 10. Jadi A gabung B isinya apa? Ya, ini semua ya nak ya. Tapi 6 dan 8-nya ditulisnya satu kali kan? 2, 4, 6, 8. Kok 8? Kok nggak 7 dulu? Ya boleh nak. Nanti ditulis lagi saja. Ya jadi sebaiknya yang bawah ini ya. 2, 4, 6 berurut dari yang kecil dulu. Itu ke yang besar. Ya. Gitu ya nak, yang ini ya. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Ini soal berikutnya nak. Dalam suatu kelas itu ada 20 siswa suka basket. Berapa satu kelasnya? Belum tahu. Ini yang 20 siswa gemar basket, 20 siswa gemar voli maksudnya ini ya. Terus 20 siswa gemar keduanya dan 3 siswa tidak gemar keduanya ya. Gambarkan diagram Venn dari keterangan itu. Berapa siswa dalam kelas tersebut? Tuh ya. Kita misalkan begini saja dulu nak. Nah, tuh. Kita misalkan itu ini berarti ada kata gemar di sini ya, gemar bermain voli ya. Nah, itu S itu kan banyak siswa di kelas itu ya. Jadi nanti NS-nya belum tahu NS-nya ya. A-nya banyak siswa yang gemar basket. NA-nya tahu nggak? Berapa? Iya, 21. Kemudian yang gemar voli berarti NB-nya ya 12. Ini kebalik saja 21 12. Ya nggak apa-apa. Terus maka diagram Venn dari keterangan di atas adalah gitu ya. Terus ada 3 tuh yang tidak gemar keduanya, ada 3 di sini. Tidak gemar keduanya ya nak ya. Gitu. Wah, ibu ada yang salah ya. Ini 20 ya nak ya. Yang basket itu 20, yang bola voli itu 21. Begitu. Nah, yang N A irisan B itu ada 12. Gitu ya nak ya. Jadi yang 12 disimpan di sini. Itu yang gemar dua-duanya. Kemudian yang gemar basket itu kan 20, sudah ada 12. 20 dikurangi 12 berarti 8 ya nak. Ini tidak perlu dititiki karena ini jumlah orang ya. Kemudian yang gemar bola voli 21 dikurangi 12 9 ya, seperti itu kan. Ya, jadi jumlah siswa di kelas tersebut ya kita jumlahkan saja. Jadinya 8 ditambah 12 ditambah 9 ditambah 3. Berapa nak? Ya betul, 32 orang. Begitu ya. Semoga paham. Kita lanjut. Baiklah nak, ini nomor 3. Dalam suatu kelas terdapat 21 siswa. Ini 21 siswa gemar matematika ya. Terus 16 siswa gemar seni budaya, 8 siswa gemar keduanya, dan 5 siswa tidak gemar keduanya. Nah, itu ya.
Ini kan tidak diminta untuk diagram Venn digambar ya. Apalagi kalau ini pilihan ganda bentuknya ya kita pakai rumus SIL itu ya nak. S tambah I sama dengan L gitu. Bu kok nggak nulis di sini Bu? Nah, soalnya nanti ada soal baru di sini nak. S-nya tahu nggak? Nggak tahu. Baiklah, I-nya tahu? Tahu. Yang suka dua-duanya ada berapa? Ya 8. Kemudian lainnya ada berapa saja? 21 ditambah 16 tambah yang ya 5. Oke. Jadi di sini S tambah 8 sama dengan berapa nak dijumlahkan ini? Ya 42. Jadi S-nya berapa dong? S-nya sama dengan 42 dikurangi 8, bukan? Jadi S-nya 34. Oh, ada 34 orang. Mudah bukan? Ya. Kita lanjut soal berikutnya nih, Nak. Nah, ini soal berikutnya. Baiklah, ini nomor 4 soal berikutnya ya. Nah, ini kita pinjam tempat di sini untuk menulis anggota dari ABC ya. Jadi misalnya di sini ditulis A itu adalah, kita tulis lagi ya, 1 3 5 7 9 11. Tuh, kemudian yang B adalah 5 kurang dari 12 ya. Jadinya 2 3 5 7 11 ikut ya. Kemudian C, ya C itu kan kelipatan 3, berarti 3 6 9 12, bukan? Jadi kalau A gabung B berarti kita tulis ini semua. Anggota B kita tulis yang sama, kita tulis satu kali ya. Jadi 1 ya kan, A dan B ya nak, 1. Kemudian 2 ya, 2. Kemudian ya 3. Itu 3, 5 dan 7 itu ada di dua-duanya, ada di A, di B, tapi kita tulisnya sekali aja ya. Kemudian ya 9 dan 11. Oke. Yang A gabung C sekarang ya, 1 ya, semua diambil yang sama, tulis satu kali. Semua diambil ya, A dan C, 3. Kemudian ya 5 6 tuh ya. Terus 7, semua diambil di A, di C, diambil semua. Yang sama ditulis satu kali. 11 12 ya. Oke. B gabung C, kita ambil di B dan di C. Semua diambil 2 3 ditulis satu kali, terus 5 6, kemudian 7 dulu ya. Urut 7, terus 9 dulu, terus 11, terus 12. Begitu? Oke. Ini gabungan semuanya. Berarti ya nulis semuanya ya, dari A, B, C kita ambil semua yang sama, tulis satu kali. 1 2 3 4 ada nggak? Oh, nggak ada 4. Berarti 5 ada. 6 ada? Ada. 7 ada? Ada. 8? Nggak ada. 9 ada ya? 10 ada? Tidak ada. 11 ada. 12 ada? Ada. Gitu. Itu ya nak? Oke. Sekarang kita gambar diagram Venn ya. Jadi yang di luar apa saja nak, yang di luar itu? Ya, yang di luar itu berarti yang tidak ada di ABC ya nak ya. Tadi tuh tidak ditemukan tuh di gabungan ini. Yang tidak ditemukan di gabungan ini ada di luar sini ya. Berarti ada 4 atau tidak ditemukan di sini ya. Terus 8 ya. Terus 10. Jadi di sini kita tulis angka 8, angka 4 gitu ya. Bu, nulisnya harus di situ? Enggak, di mana-mana boleh di sini. Asal tidak di dalam ABC ya. Asal tidak di dalam ABC. Baiklah. Kemudian ini
Kita cari irisan ketiganya. Masih ingat? Kita cari irisan ketiganya yang ada di tiga-tiganya ternyata 3. Terus yang ada di A di B berarti irisan AB. Irisan himpunan A dan himpunan B itu 3 ya nak ya. 3 terus 5 7. Gitu ya nak ya. 3 5 7 11. Ya. 3 sudah ada berarti di sini 5 kurang 5. Terus kurang 7, terus kurang 11. Begitu ya nak ya. Baiklah, kemudian A irisan C dulu. A irisan C yang sama 3 sudah ada. Kemudian yang sama lagi 9 ya nak ya. Nah, ini 9. Berarti di sini kurang 9. B dan C irisannya. B dan C hanya 3, berarti sini sudah ada 3, berarti di sini kosong ya. Oke, sekarang himpunan A. Himpunan A itu kan 1 3 5 7 9. 5 7 9. Nah, ini 11. Sudah ada ya, berarti kurang berapa dong? Kurang 1 ya. Sekarang yang B. B itu isinya adalah 2 3 5 7 11. Ini 5 7 11, 2 3-nya udah ada berarti kurang 2. Oke. Sekarang himpunan C. Himpunan C itu 3 6 9 12. 3 dan 9 sudah ada, berarti di sini kurang 6 dan 12. Seperti itu nah. Semoga paham ya irisan dan gabungan. Kita akhiri nak. Oke. Terima kasih ya. Kamu sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan pada untuk masa depan kamu yang lebih baik dan Indonesia jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, lewat apapun agar membantu mereka paham lebih baik juga ya. Diharapkan nanti banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa ya nak untuk like videonya, subscribe channel ini, dan lonceng untuk semua agar Ananda mudah mendapat video-video lainnya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.